Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wawan Gifari Tanasale bersama channel edukatif, transformatif, dan dialektis. Nah, adapun tema atau topik yang akan saya angkat dalam channel saya ini adalah berkaitan dengan polemik hukum atau wacana hukum atau masalah hukum yang terjadi di beberapa minggu terakhir ini ya. Adapun yang berkaitan dengan masalah hukum itu adalah dengan tertembaknya Brigadir J ya, Brigadir J yang sekarang menjadi viral di setiap media ya, baik online maupun elektronik dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi diskursus publik. Tema ini sempat saya menulis di akun pribadi saya tentang menimbang negara hukum, melihat sejauh mana negara berperan di dalam menegakkan supremasi hukum terhadap ya seorang yang merupakan anggota kepolisian. Karena di dalam spirit negara hukum, selain daripada Brigadir J itu adalah seorang yang terdaftar atau bagian daripada lembaga kepolisian RI. Selain itu adalah dia seorang warga negara yang sudah barang tentu jikalau kematiannya itu merupakan sesuatu yang misterius atau ada ketidakjelasan di balik kematian Brigadir J itu, wajar ya kalau keluarganya menuntut keadilan ya, entah itu kepada institusi kepolisian sendiri, kemudian kepada Menko Polhukam maupun institusi yang mempunyai tugas dan fungsi di dalam melakukan supremasi hukum. Nah, kematian beliau ini adalah memang sangat misterius dan sampai hari ini masih dilakukan upaya-upaya untuk mencari kebenaran, menggali kebenaran siapa yang berada di balik peristiwa tersebut ya, siapa yang berada di balik tragedi tersebut. Karena ini kalau tidak ditindaklanjuti dengan baik, dengan terang benderang, maka sudah barang tentu akan berpengaruh dan berdampak kepada marwah kepolisian RI itu sendiri ya, karena kita tahu bahwa kepolisian RI ya, selain daripada diamanatkan oleh undang-undang, itu dia sangat diistimewakan di dalam yang namanya undang-undang dasar ya, yang di dalam situ tugas kepolisian itu adalah sebagai pengayom, kemudian sebagai pelindung masyarakat, kemudian di samping itu dia melakukan penegakan hukum ya, yang adil, yang fair begitu. Jadi dengan peristiwa seperti ini adalah marwah kepolisian itu dipertaruhkan ya. Kalau dalangnya tidak diketahui, kemudian ini menjadi sebuah misteri, maka wajar kalau publik menilai lembaga kepolisian di dalam melakukan penegakan hukum tidak terang benderang, kemudian tidak sebagaimana mestinya yang diperintahkan oleh amanat undang-undang. Nah, ini saya membaca sedikit ya tentang peran kepolisian di dalam undang-undang. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Itu tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Kemudian di dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 ya, Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi,
melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Ya, ini sudah terang benderang ya dijelaskan di dalam baik Undang-Undang Dasar maupun undang-undang bahwa peran ya tugas dan fungsi kepolisian itu seperti apa ya sudah diterangkan, dijelaskan di dalam baik Undang-Undang Dasar maupun undang-undang. Nah, ini menjadi tanda tanya besar ya, menjadi tanda tanya besar di dalam the spirit of law ya, semangat menegakkan hukum ya, sejauh mana polisi benar-benar menegakkan hukum berdasarkan kaedah-kaedah hukum yang sudah tertuang di dalam undang-undang maupun undang-undang dasar. Karena kita berbicara tentang hukum, sudah barang tentu muaranya adalah persoalan keadilan ya, keadilan, kemudian kepastian, kemudian kemanfaatan. Itulah esensi daripada hukum ya. Lantas kalau misalnya penegak hukum di dalam melakukan penegakan hukum kemudian masih terkesan menjadi sesuatu yang kabur, menjadi sesuatu yang abu-abu, maka aparat penegak hukum kita perlu melakukan revitalisasi atau rekonstruksi ulang moral ya, moral penegak hukumnya itu seperti apa, agar supaya di dalam menegakkan hukum benar-benar sesuai dengan amanat undang-undang maupun undang-undang dasar. Nah, yang menjadi kekhawatiran masyarakat adalah jikalau ini sulit terungkap, maka bisa jadi mirip ya seperti peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada aktivis 98, kemudian Bang Munir, kemudian beberapa kasus-kasus HAM yang sulit terungkap. Itu yang dikhawatirkan jangan sampai peristiwa penembakan Brigadir J ini akan mengikuti jejak-jejak peristiwa yang pernah terjadi itu. Semoga tidak terjadi, dan harapan kita adalah Kapolri terus melakukan pembenahan diri, kemudian terus melakukan upaya-upaya bagaimana agar caranya supaya aktor atau pelaku itu segera ditemukan. Karena ini adalah sekali lagi bagian daripada pertarungan ya, pertarungan sejauh mana marwah kepolisian itu akan dijaga ya, akan dipercaya oleh publik dan tidak, itu adalah tergantung Kapolri itu sendiri, sejauh mana dia benar-benar dan serius di dalam mengungkap fakta-fakta yang terjadi di balik peristiwa penembakan Brigadir J ini. Bolehlah orang mau menilai ini adalah konflik politik, konflik internal, ya, konflik kelas kakap dan lain sebagainya, akan tetapi sandarannya adalah tetap pada supremasi hukum ya, atau law enforcement. Seperti itu. Mungkin dari saya, semoga ini menjadi bahan diskusi kita kembangkan di waktu-waktu tertentu, misalnya kita nongkrong, misalnya kita ngopi, misalnya kita berjumpa dengan kawan-kawan kita, ya tugas kita adalah mendiskusikan sejauh mana peran negara, kemudian peran hukum di dalam menyelesaikan masalah di balik tertembaknya Brigadir J ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam supremasi hukum.